Siapa yang akan menuai? Jangan tunda, jangan tunggu, jangan sampai membusuk. Tuhan perintahkan kita untuk cari jiwa yang sesat, hati yang penuh kasih, beritakan hidup yang kekal, jadi saksi setiap waktu sebagai gaya hidupmu. Ladang sudah menguning, telah matang siap dituai, menunggu dan menanti siapa yang akan menuai. Jangan tunda, jangan tunggu, jangan sampai membusuk. Tuhan perintahkan kita untuk cari jiwa yang sesat, hati yang penuh kasih, beritakan hidup yang kekal, jadi saksi setiap waktu sebagai gaya hidupmu. Tuhan perintahkan kita untuk cari jiwa yang sesat, hati yang penuh kasih, beritakan hidup yang kekal, jadi saksi setiap waktu sebagai gaya hidupmu. Jadi saksi setiap waktu sebagai gaya hidupmu. Selamat malam semuanya. Tadi sudah perkenalannya, mungkin tambahan sedikit bagi yang belum tahu. Kalau yang sudah tahu ya nggak apa-apa. Asalnya saya itu dari GPMI Samarinda. Jadi mungkin sebagian ada yang kenal dengan saya, tapi kalau misalnya saya sudah lupa, mohon maaf gitu ya. Dulu masih kecil gitu ya, jadi nggak tahu. Jadi saya dari GPMI Samarinda, tapi memang sekarang itu pelayanan full time-nya itu di STT, Sekolah Tinggi Teologi Amanat Agung. Nah, berhubung saya itu adalah petugas partai dari STT Amanat Agung, dari STT ada sedikit video untuk memperkenalkan STT. Ya, kalau bisa silakan diputar dulu sebelum nanti kita masuk ke bahan kita. Silakan. STT Amanat Agung adalah sekolah teologi yang didirikan oleh Sinode Gereja Kristus Yesus pada tahun 1997. Berlokasi di Kompleks Greenfield, Jakarta Barat. Sejak 15 tahun lalu, STT Amanat Agung menempati 2 gedung di Jalan Kedoya Raya nomor 18, Jakarta Barat. Saat ini, STT Amanat Agung adalah anggota dari Perkumpulan Sekolah-Sekolah Tinggi Teologi di Indonesia atau Perstia dan Asia Theological Association. Dalam perjalanannya, STT Amanat Agung selalu berkomitmen untuk menghasilkan lulusan-lulusan yang berkualitas untuk melayani di ladang Tuhan. Di antara begitu banyaknya kegiatan dan program di STT Amanat Agung, beberapa waktu terakhir ini kami berkonsentrasi untuk mengerjakan 3 hal secara intens. Pertama, kaum muda. Sejak tahun 2012, STTAA mendirikan Pusat Studi dan Pengembangan Pelayanan Kaum Muda yang aktif melakukan berbagai penelitian seputar pelayanan kaum muda, yang hasilnya didiseminasikan melalui simposium, youth forum, dan juga jurnal pelayanan kaum muda. Kegiatan-kegiatan strategis meliputi Youth Leaders Conference, Christian Youth Camp, mentoring terhadap pelayanan kaum muda di gereja lokal menjadi wadah penting bagi eksplorasi pengembangan pelayanan kaum muda. Untuk memperkuat basis pelayanan kaum muda, mulai tahun 2018, program studi MTH dengan konsentrasi pelayanan kaum muda diadakan. Kedua, sekolah-sekolah teologi di Indonesia. STTAA terbeban menjadi mitra bagi sekolah-sekolah teologi di Indonesia yang bergumul mendapatkan dosen-dosen berkualitas. Untuk itu, kami memberikan beasiswa penuh bagi calon dosen STT-STT lain melalui Center for Faculty Development untuk studi S2 Teologi di STTAA dan mendapatkan pengalaman belajar yang khusus dalam persiapannya menjadi seorang dosen teologi.
ketiga, Marketplace Ministry. STTAA terus berupaya menghadirkan teologi di ruang publik yang diwujudkan dengan mendedikasikan satu program studi, yakni program studi Magister Ministry, khusus untuk memperlengkapi kaum awam yang aktif menghidupi panggilan, iman, dan pekerjaannya di Marketplace. Masih ragu mendaftar ke STT Amanat Agung? Mari bergabung bersama kami di STT Amanat Agung. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Ya Tuhan, sekali lagi kami memohon Allah sendiri yang berbicara kepada setiap kami. Berikanlah kepada kami semangat, kerinduan untuk semakin mau mewartakan Injil, kabar kebenaran, kasih Kristus kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan, yang mempertajam gairah kami ini, dan juga biarlah Tuhan yang terus membantu kami. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, tema pada hari ini adalah penginjilan masa kini, tantangan dan peluang. Ya, tadi sempat berbicara dengan beberapa dari rekan-rekan yang ada di sini. Sebenarnya ini gereja termasuk gereja yang sangat giat sekali menginjili. Jadi saya di sini bukan untuk menggurui, tapi lebih kita sama-sama belajar bersama. Ya, kita bisa saling memberikan sharing sebenarnya satu dengan yang lain, bagaimana kita menghadapi tantangan yang ada. Karena tantangan yang ada itu bukan urusannya satu gereja saja. Ini kita harus sama-sama untuk menghadapinya. Terkhususnya yang berkaitan dengan penginjilan. Sebelumnya saya mau cerita dulu sedikit. Suatu kali beberapa tahun yang lalu, agak lama ya, saya naik kereta di Jakarta. Itu salah satu kendaraan umum itu adalah kereta. Jadi naik kereta dari Jakarta itu biasanya ke daerah Depok atau Bogor itu tiap hari ada. Saya naik kereta, kemudian waktu di kereta namanya juga kendaraan umum ya, di mana-mana itu banyak perampok, copet dan pemalak gitu. Jadi ada satu orang tiba-tiba datang malak gitu. Malak kemudian maksa untuk minta uang gitu ya. Jadi ngancem dan sebagainya. Karena itu di banyak orang itu di satu sisi juga mungkin dia berani karena nggak begitu kelihatan juga. Jadi dia datang ngomong, ngancam, saya nggak tahu dia ada pisau atau enggak. Ya, dia ngancam pokoknya ada pisau dan sebagainya. Kemudian saya pikir, gimana caranya saya bisa balas nih orang? Ya, jadi di satu sisi takut gitu ya, mau ngasih cuman nggak rela gitu. Terus entah kenapa, waktu ngomong-ngomong gitu, saya bilang, oke, saya kasih duit. Ya nggak gede-gede juga tuh, berapa puluh ribu gitu. Tapi Bapak dengerin saya ngomong gitu. Jadi oke, jadi selesai turun dari kereta, masuk ke stasiun, kemudian dia bilang, oke saya kasih, Bapak dengerin saya ngomong. Dia pikir-pikir, ya sudahlah, mau ngomong apa? Di situ saya PI. Ya, jadi daripada saya rugi gitu, mendingan dia mau duduk, ya sudah saya ngomong aja ke dia. Saya bilang, Pak, gitu ya, saya lupa lah kira-kira ngomongnya apa. Saya cuma ngomongnya intinya adalah Tuhan Yesus mengasihi engkau gitu. Kalau engkau percaya Tuhan ngampun dosa, kira-kira seperti itu, gitu ya. Dia ya namanya juga copet, mana mau dengerin antara iya dan enggak gitu. Cuman mungkin karena ada banyak orang juga, dia nggak berani juga lari gitu. Karena mungkin takutnya nanti saya teriakin. Ya iya. Tuh. Saya bilang tunggu dulu, kita doa dulu gitu ya. Jadi ditutup dengan doa. Jadi mendoakan copet. Ya, jadi didoakan gitu supaya nanti dia percaya. Habis sudah, ya udah saya relakan berapa puluh ribu, pikir-pikir nggak rugi juga gitu ya kalau mau dibilang-bilang gitu. Kalau misalnya kita pikir gitu ya, dipalak atau dijambret atau dicopet orang itu kan sesuatu yang jelek ya, sesuatu yang kita nggak pengen gitu ya, sesuatu yang kita nggak suka. Tetapi peristiwa itu pun, di dalam peristiwa itu pun ternyata ada kesempatan. Kalau dipikir-pikir ternyata ada kesempatan juga untuk memberitakan Injil. Jadi intinya adalah ketika kita menghadapi banyaknya tantangan yang mungkin menurut kita aduh pusing gitu ya. Tetap saja ada kesempatan
untuk bisa memberitakan Injil. Ya, jadi intinya yang mau saya sampaikan seperti itu. Tema hari ini ngomong soal masa kini, tantangannya apa? Pasti banyak tantangannya, tetapi di tengah-tengah tantangan itu juga ada peluang sebenarnya. Nah, kita mau sama-sama belajar. Kira-kira peluangnya itu apa? Saya nggak akan masuk ke hal yang sangat teknis sekali. Bapak Ibu mungkin sudah belajar di EE gitu ya. Maksudnya hal-hal yang utama yang harus disampaikan. Tetapi mungkin saya bisa kasih contoh hal-hal yang bisa membuat suasana, membuat situasi yang memungkinkan kita untuk dekat dengan orang dan untuk berbicara mengenai Injil. Tapi sebelum kita masuk ke sana, mari kita masuk ke prinsip Alkitab dulu. Slide berikutnya, silakan. Selanjutnya, jadi ada beberapa prinsip Alkitab yang bisa kita pikirkan. Mata saya sudah agak buta, mungkin kebanyakan baca buku kali ya. Saya mohon maaf kalau misalnya lihatnya ke sini ya. Jadi ini hal-hal yang mungkin kita sudah tahu. Jadi saya nggak akan ngomong banyak. Yang pertama yang jelas adalah bahwa panggilan untuk memberitakan Injil itu berlaku untuk semua. Ini sudah sering disampaikan. Kalau misalnya saya mungkin akan banyak dari Kisah Rasul, karena Kisah Rasul banyak cerita mengenai misi. Kalau kita baca misalnya di Kisah Rasul 1 ayat 8 itu, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, kamu akan menjadi saksiku Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Memang itu diberikan kepada para rasul atau para murid, tetapi ini sebenarnya berlaku untuk semua orang Kristen, semua orang percaya. Ya, jadi kita semua dipanggil untuk memberitakan Injil. Ini penting karena apa? Karena kadang-kadang kita berpikir, oh itu urusan orang-orang tertentu. Cuman mereka yang ikut EE aja yang bisa menginjili. Enggak demikian. Mereka yang ikut EE itu diperlengkapi. Bukan berarti karena enggak ikut, jadi enggak usah dulu. Ketika ikut EE itu semakin efektif. Tapi bukan berarti kalau misalnya di luar itu berarti enggak usah. Enggak juga. Atau jangan sampai berpikir itu urusan orang-orang tertentu. Ya, atau urusannya hamba Tuhan atau musuh aja. Ini berlaku untuk semua. Dan semua bisa. Semua bisa. Mau yang tua, mau yang muda, mau yang anak-anak, itu semua sebenarnya bisa. Ya, jadi itu hal yang penting yang perlu ditekankan. Misalnya ya, ada anak muda di gereja gitu ya, masih remaja. Kita ngomongin soal penginjilan, dia mikir gimana caranya ya mau menginjili orang non-Kristen yang dia tahu adalah sopir. Ya, sopir yang biasanya lumayan sering nganter dia. Terus dia pikir, masuk ngajak ngomong nanti kalau misalnya sopirnya ribut, karena dia bukan Kristen gitu, itu nanti gimana? Jadi dia pikir hal yang paling sederhana. Gitu. Tiap kali kalau misalnya ada si sopir itu anter, dia nyanyi aja lagu rohani. Yesus cinta saya lah, terus ngomongin soal Yesus mengampuni dosa lah. Jadi dia, adiknya ikut-ikutan, pokoknya sepanjang itu mobil jalan, dia nyanyi aja. Itu sudah awal yang baik. Gitu. Sudah awal yang baik. Paling tidak itu awal untuk memperkenalkan konsep ada loh yang mengasihi dan yang mengampuni dosa. Itu contoh. Banyak contoh yang lain. Ada satu, kalau saya pernah baca satu buku kesaksian mengenai seorang guru sekolah minggu. Guru sekolah minggu itu dulu ya, ketemu lihat anak-anak yang nggak mau ke sekolah minggu, mungkin bukan Kristen gitu, diajakin main kelereng, main gundu. Anak-anak ya senang aja main kan, yang penting ada teman main. Kalah semuanya, ternyata guru ini jago. Karena kalah, mereka mulai kagum sama guru. Wih keren nih ini guru. Ya. Kemudian diajakin sekolah minggu, mau gitu. Kemudian baru tahu nih guru nggak pinter-pinter amat sebenarnya. Jadi waktu mereka tambah gede, nih guru waktu mereka tanya, guru sekolah minggu nih ya, waktu mereka tanya mengenai pelajaran sekolah, kelas 5, kelas 6, itu dia nggak ngerti. Nggak pinter ternyata. Tetapi entah gimana, anak ini yang kesaksian waktu dia sudah gede, ini semua yang dia layanin itu percaya semua. Bahkan jadi pelayan semua. Ya, bukan karena pinternya. Jadi ini panggilan untuk semua. Dan kalau kita lihat di sini, Tuhan yang memampukan. Itu penting. Ya, jadi jangan berasa saya nggak bisa ngomong,
saya nggak bisa ngapa-ngapain, saya nggak bisa pelayanan. Oke, ini panggilan untuk semua dan semua itu bisa ketika Allah memampukan. Dalam salah satu acara Amanat Agung itu kita ada acara mengenai panggilan mereka yang merasa diri dipanggil menjadi hamba Tuhan tapi nggak tahu yakin atau enggak, benar atau enggak. Nah, jadi itu kita ngadain acara, kemudian sharing dan sebagainya. Ada sebagian yang bukan nggak yakin, lebih ke konfirmasi. Mereka sudah pelayanan, mereka butuh konfirmasi, penguatan, dukungan doa. Ada satu orang, dia ternyata cacat mental, itu Down syndrome, nggak terlalu bisa ngomong. Dia ikut di situ, jadi nggak bisa ngomong. Gitu. Harus ada yang kasih tahu. Jadi pas kalau nggak salah keluarganya itu siapanya kasih tahu gitu, bahwa dia tergerak dan dia semakin yakin Tuhan mau pakai dia untuk melayani. Waktu pertama kali saya dengar itu, bayangan saya adalah gimana caranya dia pelayanan, ya ngomong nggak begitu bisa, gerak juga nggak begitu bisa. Meskipun kita mungkin baik, ya Tuhan bisa lah, cuman dalam hati pikir-pikir gitu, gimana caranya gitu ya, ini orang pelayanan. Belakangan baru tahu dia bukannya baru mulai pelayanan, dia udah lama nulis. Dia udah lama nulis mengenai kesaksian, refleksi, renungan Kristen, dan itu udah diterbitin. Waktu kita lihat cari-cari di website, loh udah banyak loh dia tulis. Pikir-pikir emang Tuhan luar biasa. Tuhan bisa pakai macam-macam orang. Ya, jadi yang pertama itu panggilan itu untuk semua. Dan ketika kita katakan ya, Tuhan akan mampukan. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, kalau misalnya kita lihat itu sebenarnya pemberitaan Injil itu bagian yang tidak terpisahkan dari jati diri kita. Kalau misalnya kita lihat waktu Tuhan Yesus pertama kali memanggil murid-murid, itu kan, mari ikutlah aku dan kamu akan belajar firman Tuhan. Kan nggak ngomong gitu. Coba kita lihat ya, Markus 1, saya akan bacakan. Di sana ayat 17, mari ikutlah aku dan kamu akan, Tuhan Yesus nggak bilang kamu akan belajar Alkitab, nggak gitu loh. Kamu akan jadi majelis, nggak juga loh. Kamu akan menjadi liturgis, nggak juga. Yang paling utama apa? Kamu akan kujadikan penjala manusia. Sejak awal murid-murid dipanggil, ujungnya juga jelas. Ikut aku, nggak cuma asal ikut, gitu ya, lulus dikasih sertifikat, enggak. Ikut aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Kadang-kadang kita kalau menjadi orang Kristen itu merasa itu kayak ada istilahnya itu add-on gitu ya. Jadi saya sudah Kristen, yang penting saya ke gereja, syukur-syukur kalau saya menginjili ya itu bonus. Ya. Jadi kalau misalnya nggak ada, ya nggak apa-apa juga. Jadi itu kayak tambahan ekstra gitu. Tapi kalau misalnya kita lihat di Alkitab, Tuhan Yesus dari awal bilang enggak loh. Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Jadi itu satu paket. Ya. Ini penting supaya kita sadar, nggak cuman urusan satu orang, dua orang, atau nggak cuman itu opsi, itu bukan opsi. Itu bagian dari jati diri kita. Dan yang ketiga, ya tentu saja pemberitaan Injil itu dalam segala situasi. Seperti tadi saya bilang ya, kalau misalnya nanti ada yang malak, gimana caranya? Ya kadang-kadang bisa aja gitu, kita nggak pernah tahu. Nanti kita akan lihat sedikit mengenai segala situasinya. Slide berikutnya. Nah, ini yang mau saya sampaikan. Kalau misalnya kita lihat di Alkitab, misalnya di Kisah Rasul, itu ada banyak cara atau banyak konteks yang bisa kita pakai untuk memberitakan Injil. Isi pemberitaan Injilnya tetap sama, tetapi ada macam-macam situasi atau cara masuknya. Contoh, yang paling sederhana tentu saja khotbah. Ya, ketika kita berkhotbah atau memberitakan firman Tuhan, itu bisa menjadi salah satu cara. Misalnya di gereja, kadang-kadang gereja pun ketika ada yang datang, kita nggak tahu sebenarnya mereka sungguh-sungguh sudah percaya atau belum.
Makanya ada dosen yang mengajarkan kami, dan menurut saya itu benar juga, setiap kali kita menyampaikan firman Tuhan, selalu sisipkan mengenai pemberitaan Injil. Kalau ada yang belum percaya. Karena memang banyak yang bisa jadi mereka datang ke gereja, tapi belum percaya. Misalnya kalau ada misalnya mbak atau suster dan sebagainya, itu mereka mendengar juga. Ya kita harus sampaikan. Atau misalnya di dalam ibadah kedukaan, ya ibadah pernikahan, itu kan kadang-kadang ada orang-orang yang belum Kristen ya, bukan Kristen yang datang. Itu menjadi kesempatan. Jadi itu yang paling sederhananya atau tradisionalnya. Kemudian mukjizat. Memang di Alkitab kita lihat ada beberapa kali Tuhan pakai mukjizat, dan dari mukjizat itu orang-orang kemudian mengenal Tuhan dan kemudian percaya. Jadi bisa saja Allah pakai itu sebagai sebagai jembatan gitu, sebagai pintu masuk untuk pemberitaan Injil. Jadi kalau misalnya kita berdoa dan ternyata ada yang sembuh gitu ya, itu bisa menjadi pintu pemberitaan Injil. Jadi nggak cuman settingnya harus gereja, bisa aja settingnya misalnya di rumah sakit dan sebagainya. Yang ketiga tentu saja penginjilan pribadi, dan ini biasanya lebih berkaitan dengan kebutuhan. Ya kalau misalnya kita lihat yang bagian pertama itu di Kisah Rasul 8, itu Filipus melayani sida-sida dari Ethiopia. Kalau misalnya kita baca sida-sida itu, sekarang itu bahasa lainnya itu kasim. Ada yang tahu kasim? Sida-sida itu adalah orang yang melayani di kerajaan, tetapi jaga-jaga supaya itu orang nggak sembarangan kemudian menghamili permaisuri, makanya mereka itu harus dikebiri. Ya, jadi nggak cowok, nggak cewek, nggak jelas gitu. Tetapi Tuhan bilang, Filipus pergi ke sana. Dan dia tanya kan, ini maksudnya apa? Filipus jelasin. Itu kebutuhannya. Dia pun ternyata diterima. Ya itu yang sida-sida. Yang lain lagi kalau misalnya kita lihat itu Kisah Rasul 16, itu adalah peristiwa ketika Paulus di penjara, dan kemudian waktu mereka nyanyi tengah malam tuh kemudian ada semacam gempa, kepala penjaranya waktu lihat pikirnya semuanya kabur, kemudian mau bunuh diri. Paulus bilang, jangan, kami masih ada di sini. Baru kepala penjara tanya, gimana caranya supaya saya selamat? Baru Paulus penginjilan secara pribadi kepada dia. Jadi juga penginjilan bisa diberikan kepada mereka yang kalau kondisinya kepala penjara itu udah depresi banget, bahkan mau mati. Gitu. Dan Paulus memberitakan Injil, percaya, kamu seisi rumahmu akan selamat. Ya, jadi pemberitaan juga bisa one-to-one, khususnya berkaitan dengan mungkin pergumulan seseorang. Maka itu sebabnya kadang-kadang misalnya di Jakarta salah satu pelayanan yang banyak dilakukan dan juga di Singapura dulu, waktu saya pelayanan di Singapura itu banyak penginjilan atau pelayanan itu dilakukan kepada mereka yang di rumah sakit, karena banyak orang-orang yang misalnya kayak di Indonesia gitu ya, kalau kita sakit parah gitu mereka ke Singapura. Jadi dari kenalan kasih tahu, ini ada orang nih butuh didoakan. Itu banyak tuh mereka siap gitu memang untuk khusus pelayanan, datang mendoakan, kalau misalnya belum percaya diinjili. Karena butuh. Orang-orang ketika dalam pergumulan itu mereka butuh kabar baik. Kemudian diberikan kepada siapa saja. Kalau misalnya kita lihat di Kisah Rasul, memang Paulus mau melayani orang-orang Yahudi tetapi juga orang-orang non-Yahudi. Di zaman dulu, kalau misalnya saya adalah orang Yahudi, maka saya itu amit-amit gak mau berhubungan sama orang yang bukan Yahudi. Itu najis. Gak mau sama sekali. Karena apa? Itu akan membuat saya tercemar. Berhubungan gak boleh, makan bersama gak boleh gitu ya. Apalagi dekat-dekat. Jadi itu gak boleh sama sekali. Tetapi kalau kita lihat, maka Injil itu diberitakan untuk semua. Dan Paulus bilang ini juga untuk orang-orang non-Yahudi. Ini penting, kenapa? Kadang-kadang kita itu masih
banyak curiga dengan suku tertentu. Kadang-kadang bisa seperti itu. Ya, kita mungkin curiga sama suku tertentu, etnis tertentu, dan kita agak-agak ogah gitu mau melayani mereka. Tapi sekali lagi di sini katakan itu buat semua. Ya. Contoh lain. Berikutnya. Slide berikutnya. Oke, ini yang lucu juga. Saya nggak tahu Bapak Ibu pernah perhatikan nggak? Ada yang menginjili sambil kabur. Oh ya? Ya loh, ada loh. Kalau misalnya kita lihat Kisah Rasul 8, itu pas jemaat itu sedang dianiaya. Kisah Rasul 8 ayat 1b, pada waktu itu mulailah penganiayaan yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem. Mereka semua kecuali rasul-rasul tersebar ke seluruh daerah Yudea dan Samaria. Kenapa tersebar? Kabur. Karena penganiayaan yang hebat. Tapi kaburnya ngapain? Ayat 4. Mereka yang tersebar itu menjelajah seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil. Itu hebatnya. Mereka kabur memang harus menyelamatkan diri, mungkin ada keluarga, mungkin ada anak kecil gitu ya, karena penganiayaan yang sangat hebat. Tapi mereka harus pindah, bukan berarti semangat pemberitaan Injilnya itu hilang juga. Tetap aja mereka memberitakan Injil. Saya nggak tahu gimana caranya. Mungkin ada yang tanya, kenapa sih kalian harus kabur? Kenapa sih kalian ke sini? Oh, kami kabur mungkin. Mungkin mereka ngomongnya seperti itu. Kenapa kabur? Karena Yesus. Oh, siapa Yesus? Nah, mungkin dari situ mereka masuk gitu. Memperkenalkan Tuhan Yesus. Jadi waktu kita lihat, lucu juga ya. Maksudnya, kalau misalnya kita di gereja bikin program, kan kita bikin program kan, misalnya program penginjilan, yuk kita ke sini, yuk ke sana, kan nggak ada kan programnya kabur. Kemudian sambil memberitakan Injil. Itu nggak ada itu. Yang namanya kabur itu karena kondisi mengharuskan. Tetapi bukan berarti itu kita harus stop memberitakan Injil. Ya, kalau kita lihat di sana, itu sambil lari, sambil pindah, terpaksa pindah, tetap memberitakan Injil. Kemudian yang selanjutnya, itu yang dilakukan Paulus adalah dia nggak cuma di gereja. Dia nggak cuma kalau dulu dia memberitakan Injil itu memang banyak tuh di tempat-tempat doa orang Yahudi. Tetapi kalau kita lihat di Kisah Rasul, dia juga memberitakan Injil itu di tempat-tempat yang lain. Ada yang namanya agora. Agora itu sebenarnya pasar, tapi bayangannya itu bukan pasar seperti kita gitu ya. Pasar itu tempat orang ngumpul juga, tempat orang ngobrol juga, ketemuan orang lain. Ya. Jadi agora itu tempat yang pas untuk berbicara kepada banyak orang. Nah, waktu Paulus ada misalnya di Athena, dia pergi ke pasar, tempat orang ngumpul, alun-alun lah mungkin kalau kita sekarang, memberitakan mengenai Injil. Kemudian dia juga kalau waktu di Athena dia memberitakan Injil juga ada yang namanya Areopagus. Areopagus itu adalah semacam bukit, itu tempat orang-orang namanya itu Dewan Areopagus. Mereka yang ngurusin yang berkaitan dengan hukum, agama dan sebagainya. Ya, itu biasanya mereka ngumpul diskusi. Paulus ke sana ngomong juga mengenai Kristus. Kemudian di Efesus ada yang namanya bahasa Indonesia pakai istilahnya ruang kuliah Tiranus. Kita nggak tahu apaan itu, tapi itu mungkin semacam bangunan milik seseorang bernama Tiranus, atau Tiranus pernah di situ mengajar, itu dipakai Paulus untuk ngajar. Jadi yang manapun. Oh yang itu. Oh yang ini. Ya sampai mana tadi? Oke sampai Tiranus. Ya jadi waktu kita lihat Paulus itu bisa mengabarkan Injil di mana saja, nggak harus di satu tempat. Tadi waktu kita lihat video mengenai STTAA, salah satunya yang STTAA ke depan mau garap adalah ke marketplace, ke
orang-orang, lokasi orang bekerja. Karena apa? Mayoritas waktu kita itu ada di sana. Mayoritas waktu kita itu ada di toko, ada mungkin di pasar, ada di kantor, ya, ada di proyek, ada di instansi pemerintah, ada di sekolah. Mayoritas waktu kita di situ. Jadi itu harus mereka harus bisa menjadi saksi di sana. Karena gak gampang. Makanya kita mau arahnya itu ke sana. Kemudian waktu Paulus ditangkap, kemudian dia membela diri, itu bukan membela diri supaya dia selamat. Paulus pakai itu kesempatan juga untuk memberitakan Injil. Jadi kalau mau dilihat-lihat ya, di dalam pikirannya Paulus itu mau ditaruh dimanapun, yang ada dalam pikirannya itu adalah Injil Kristus. Jadi mau ditaruh di penjara pun Injil Kristus, mau ditaruh di pengadilan Injil Kristus, mau di jalanan juga Injil Kristus. Jadi dia bisa ke sana, meskipun nggak selalu dia langsung mulainya itu dengan Injil Kristus. Ya, tetapi semua dipakai sebagai kesempatan untuk memberitakan mengenai Kristus. Nah yang terakhir, kita juga nggak boleh lupa bahwa kadang-kadang Tuhan bisa intervensi langsung. Ketika Paulus bertobat, itu bukan karena program tertentu atau metode tertentu, nggak ada gitu. Paulus kan lagi naik kuda gitu ya, lagi mau nyari orang Kristen buat ditangkap, tiba-tiba Allah intervensi langsung, ada cahaya gitu, jatuh kan, kelepek gitu. Kemudian dia tanya, siapa engkau? Kemudian Tuhan bilang, akulah Yesus yang engkau aniaya itu. Setelah itu baru dia dilayani oleh Ananias, kemudian dia percaya. Tapi itu kan intervensi Tuhan. Sida-sida yang tadi Ethiopia itu juga sebenarnya intervensi Tuhan. Filipus disuruh pergi sana. Pas kebetulan ketemu. Bagi sida-sida mungkin kebetulan. Tapi kalau Filipus enggak, itu disuruh oleh Tuhan sendiri. Jadi kadang-kadang Tuhan bisa intervensi, kita nggak tahu. Di gereja saya waktu kami katekisasi ada seorang ibu yang sudah tua, ya, umur 70-an hampir 80-an. Dia ikut katekisasi, rata-rata katekisasi itu anak-anak muda. Kemudian saya tanya kadang-kadang, Bu, Ibu ngerti nggak? Tuh, jelas nggak? Ibunya jawabnya apa? Udah ngomong apa aja nggak apa-apa, saya juga nggak bisa denger. Lalu, gimana dong? Celaka dong, nanti dia nggak ngerti Injil nanti gimana? Cuman dia cerita, saya itu udah sering diinjili sama anak-anak saya marah. Kenapa saya diinjili? Saya nggak mau diinjili, gitu ya. Itu kayak maksa-maksa aja. Tuh. Terus gimana? Terus nggak tahu, satu hari tiba-tiba saya mikir, kayaknya saya mesti ke gereja. Nggak ada yang suruh-suruh. Saya mesti ke gereja. Gereja yang terdekat ya gereja kami pelayanan, GPMBRI. Datang ke gereja, dia bilang saya mau percaya Tuhan, saya mau dibaptis. Itu pakai metode apa? Nggak ada metodenya. Oh anak-anaknya pada PI dia marah-marah gitu. Ada nggak pengaruhnya? Pasti ada. Ada nggak pengaruh doa? Pasti ada. Cuman ya nggak ada metode yang konvensional gitu. Datang aja dia sendiri, nggak ada yang bawa. Datang, minta saya mau percaya, saya mau dibaptis. Ya udah ikut katekisasi. Jadi ya sama dia yang memang dikasih tahunya yang paling sederhana gitu. Karena kan katekisasi kan 3 bulan kita semua doktrin. Kemudian dia bilang, aduh udah nggak ngerti, saya nggak bisa dengar gitu. Pokoknya saya percaya aja. Ada yang seperti itu. Jadi dunia ini cara Tuhan bekerja itu luar biasa. Tuhan bisa aja lewat mimpi. Tuhan bisa aja lewat tanda. Kita nggak pernah tahu, ya. Jadi ini kalau misalnya kita lihat cara yang macam-macam itu ada kadang-kadang karena situasi yang dihadapi itu berbeda, situasi atau tantangannya itu berbeda. Jadi pendekatannya yang dilakukan itu juga berbeda. Nah ini yang menjadi modal bagi kita ketika kita nanti menghadapi situasi. Oke, sekarang ini yang A, sekarang kita masuk yang B. Tantangan masa kini berikutnya. Ada banyak sebenarnya tantangan masa kini itu. Saya cuma kasih beberapa yang lumayan umum
yang memang mau nggak mau harus kita perhatikan. Yang pertama, selanjutnya itu adalah, ini kita tahu, masalah teknologi. Ketika ChatGPT itu mulai rame, saya nggak tahu, Bapak Ibu Saudara-saudari, waktu tahu ternyata ChatGPT itu sudah bisa kita pakai, ada tahu ya, ChatGPT ya, itu sederhananya komputer yang bisa mikir sendiri, cari jawaban sendiri. Pokoknya semua data yang ada di internet itu dia ambil, dia olah. Nggak hanya itu, dia bisa memperbaiki sesuai dengan input kita. Ya, hebat nggak? Hebat. Serem nggak? Serem juga. Ada yang minta dia, ada dosen iseng, coba bikin outline khotbah, dia kasih, bagus dia bilang, lebih bagus dari mahasiswa, ya, keren gitu ya. Coba bikin lagu, liriknya tentang ini, jadi lagu. Ada yang iseng, komedian Indonesia, coba bikin lawakan, gitu ya. Dia bikin juga bisa, gitu. Bahasa Indonesia, bagus. Kalaupun dia nggak bagus-bagus amat, kalau kita kasih input, masukan, ininya diperbaiki karena gini-gini, dia akan perbaiki. Itu ChatGPT. Dan pertanyaannya adalah, itu waktu Bapak Ibu Saudara dengar ChatGPT bisa dipakai, seneng atau serem? Yang bikin tugas sekolah biasanya seneng sih. Yang penting nggak ketahuan sama dosen. Itu sampai dosen-dosen itu, dosen UI itu ada seminar besar, gimana caranya ngadapin ini. Karena begitu ada ChatGPT, udah deh, semuanya bisa nyontek gitu ya, atau malsuin makalah. Kalau ada ChatGPT, bikin khotbahnya lebih bagus daripada Swantau Muse. Takut nggak kita? Mereka bisa ngajarin lebih bagus daripada dosen. Orang-orang yang nggak tahu program komputer, tinggal tanya, dia kasih semuanya. Input jadi. Makin lama itu makin pinter. Dulu yang kita pikir cuma ada di film, makin lama makin jadi kenyataan. Dan sekarang semua yang berhubungan sama yang namanya AI, Artificial Intelligence, itu makin kita pakai tanpa kita sadar. Ya, kalau misalnya kita search misalnya di Google gitu kan, kalau kita sudah biasa search itu kan dia keluar yang kita search, kemudian dikasih usulin. Itu kan dia mempelajari kita. Kebiasaan kita apa? Waktu kita pakai handphone kemudian kita foto-foto kan, kenapa bisa bagus? Handphonenya yang pinter, bukan kita kadang-kadang. Dia mencoba membuatnya jadi bagus yang kita suka. Itu semuanya artificial intelligence. Kalau kita beli gitu ya, online, shopping online gitu kan, tiba-tiba nanti kita sukanya misalnya bunga, nanti semua bunga dia datangin gitu, supaya kita mau beli. Itu dia mempelajari kebiasaan kita. Dan itu yang kita pakai. Nah, kita nggak bisa lepas dari ini. Teknologi itu nggak bisa lepas lagi dari hidup kita. Mau kita bilang dia jahat kayak, mau kita bilang dia setan atau apa, cepat atau lambat teknologi akan dekat dengan kita. Sekarang aja handphone kita nggak bisa lepas. Ya. Lama-lama saya nggak tahu apakah itu nanti masuk jadi chips di otak kita, saya nggak tahu. Cepat atau lambat tapi itu akan terjadi. Hidup kita tuh lebih banyak dengan handphone, dengan sosmed, dengan Google, dengan semua yang berkaitan dengan teknologi itu. Ya, itu real, itu jadi tantangan. Tantangan yang lainnya apa? Ya dari situ jadi semuanya, semua informasi itu bisa didapat. Zaman dulu ketika hamba Tuhan khotbah, jemaat ngangguk-ngangguk, ya kan? Karena apa? Karena yang nggak tahu benar atau nggak, percaya aja, pokoknya dia sudah belajar, itu pasti benar. Zaman sekarang saya khotbah, selesai khotbah jemaat datang, Swantau, dia kasih lihat Google, beda penafsirannya. Udah nggak tendeng aling-aling lagi, datang, beda penafsirannya, mau bilang kayaknya penafsiran Swantau salah, gitu. Sekarang kalau misalnya kita kasih satu informasi, anak-anak muda sekarang nggak tunggu lagi, langsung buka handphone, cari, benar nggak? Oh ya benar, berarti bisa dipercaya. Kalau misalnya nggak benar, ayah. Serem. Berikutnya, dan ini yang lain juga yang terjadi adalah kebenaran, ini mungkin nggak baru-baru amat, tetapi semakin intens menjadi relatif. Maksudnya apa?
Ketika kita berbicara bahwa ini yang benar, maka generasi sekarang atau zaman sekarang itu orang lebih mudah bilang, oh ya itu menurut kamu. Itu menurut kamu, ya oke, nggak apa-apa. Tapi menurut saya beda. Menurut orang itu beda, ya fine, nggak apa-apa. Jadi kebenaran itu sekarang tuh jadi sangat pragmatis sekali. Gak ada yang namanya kebenaran absolut. Ya. Jadi ketika kita berbicara tentang kebenaran, iya fine buat kamu, tapi buat saya beda. Itu dosa, ya menurut kamu dosa, menurut saya enggak. Jadi masuknya itu udah beda. Kadang-kadang waktu kita masuk ke percakapan itu sudah beda. Percaya pada Kristus, percaya, ya. Kemudian percaya yang lainnya juga selamat, iya percaya aja. Kan kita nggak tahu, kan kita tidak maha tahu. Alasannya itu bisa mulai muter-muter ke sana kemari. Gitu. Jadi tidak gampang untuk berbicara mengenai kebenaran, karena semua yang lain juga berbicara mengenai kebenaran. Jadi ada banyak kompetisinya. Oke, selanjutnya. Ini juga salah satu isu zaman. Zaman sekarang kita banyak dengar yang namanya authenticity. Otentisitas. Maksudnya apa? Maksudnya adalah orang itu harus otentik. Kamu ada sebagaimana kamu ada. Ya. Kamu memang seperti itu. Apalagi anak-anak muda. Itu yang dicari. Kamu memang kamu apa adanya. Kalau kamu apa adanya, kamu seperti saya bisa relate. Kalau berbeda, saya nggak bisa relate. Contohnya apa? Misalnya kalau misalnya lagi ketemu sama anak-anak muda, gitu, terus hamba Tuhannya cerita, ya lu, saya juga pernah nyontek lu, gitu. Saya juga pernah nonton film porno, gitu. Kalau bagi jemaat, wah itu cilaka berat gitu ya. Tapi kadang-kadang bagi anak muda, dia sama kayak saya. Dia sama saya. Saya lebih mau dengar dia. Kadang kita sama, gitu ya. Jadi di satu sisi itu yang dicari. Makanya kalau misalnya anak muda lihat yang orang yang kayak malaikat, gitu ya, mungkin sangat baik sekali hidupnya, gak mau mereka deket-deket. Kenapa? Gak sama kenyataan hidup saya. Jadi karena gak sama dengan pengalaman kenyataan hidup saya, berarti entah dia dunianya berbeda atau ya saya gak mau percaya. Kalau misalnya dia mirip dengan saya, oh ya itu otentik namanya. Dan itulah yang ditanda kutip dianggap benar. Plus minus. Di satu sisi ya memang orang carinya seperti itu, tapi di sisi lain akhirnya kalau misalnya ada yang bikin standar kebenaran seperti ini, dia nggak pernah lihat dan rasakan, dia akan bilang nggak otentik. Ya, nggak otentik. Contoh yang lain, ketika kita khotbahkan tentang misalnya kasih dan sebagainya, kalau mereka nggak lihat, maka mereka bilang nggak otentik. Nggak otentik. Jadi bukan kebenaran, kemudian pemahaman akan kebenaran, jadi doktrin dulu, kemudian mempengaruhi tindakan, harusnya kan begitu ya. Bagi mereka lihat ini dulu. Kalau ininya sesuai, berarti benar. Kalau ininya enggak, berarti enggak benar. Udah sesimpel itu. Ya, orang-orang generasi atau zaman ini salah satu yang muncul. Terutama untuk di generasi mudanya. Berikutnya, perasaan. Sekali lagi ini saya berbicara mengenai kondisi zaman dan kondisi generasi yang lebih muda. Ya. Di STT kami itu waktu kita ada sharing dan sebagian dengan mahasiswa, terutama yang baru, itu ada beberapa sharing yang selalu muncul, yang saya nggak pernah dengar sebelumnya. Istilah-istilah seperti overthinking. Ada yang suka ngomong overthinking di sini? Overthinking? Zaman 40-an, umur 40-an ke atas tuh nggak pernah gitu ya. Overthinking itu nggak ada gitu. It's not a word, itu bukan satu kata gitu. Waktu saya dengar mereka cerita, hampir semuanya ngomong overthinking.
Overthinking itu apa? Yang muda, overthinking itu apa? Kenapa? Intinya sih sebenarnya mereka merasa mikir terlalu jauh gitu. Contohnya misalnya saya bilang hai, dia cuma senyum, langsung mikir, kenapa dia cuma senyum? Gitu ya. Kalau misalnya mikirnya negatif, kenapa dia cuma senyum? Kalau misalnya positif, kok dia mau senyum sama saya? Dia overthinking gitu. Dipikirin sampai nggak bisa tidur gitu. Itu real gitu. Ya itu real. Selain overthinking, yang sekarang istilah yang sering muncul tuh kena apa? Kena mental. Itu apa lagi? Bapak-bapak, ibu-ibu pakai istilah itu kena mental? Jarang ya. Anak muda sekarang pakai itu, kena mental. Ada yang tahu kena mental apa? Anak muda mungkin bisa bantu kena mental apa? Pernah pakai nggak kata kena mental? Pernah. Artinya apa? Kenapa? Psikisnya kena serang. Ya. Nggak ngerti juga sih. Jadi intinya itu sangat mempengaruhi dia sampai down gitu. Entah nggak berfungsi, entah down, entah hang. Ya. Jadi misalnya tugasnya saking banyaknya gitu ya, stres. Bahasa sederhananya itu stres berat gitu. Kena mental. Jadi misalnya pas ujian tiba-tiba nggak bisa ngomong gitu, keringat dingin gitu ya, karena diomongin, kena mental. Itu bahasa yang umum gitu. Zaman kita dulu itu nggak ada. Nah celakanya kadang-kadang tanpa sadar kita yang agak senior itu selalu bilang, alah masalah kecil gitu kena mental. Dulu zaman saya menghadapi beruang juga nggak takut misalnya, kan? Dikit-dikit aja overthinking gitu. Kadang-kadang kita menganggap itu hal kecil. Nah, tapi bagi anak-anak sekarang itu hal besar. Itu segalanya gitu. Yang berkaitan dengan masalah perasaan dan sebagainya. Jadi ketika kita mau melayani mereka, ya, tetapi kita anggap itu kecil, ya kita dianggap kamu nggak ngerti saya, tanda kutip nggak otentik. Jadi itu situasi yang dihadapi. Mungkin bagi kita yang usia lebih dewasa mungkin nggak ngalamin, tetapi untuk generasi yang baru itu umum. Ya masih ada istilah-istilah lain sebenarnya, tapi itu dua contohnya. Berikutnya, pengakuan. Kalau misalnya Bapak Ibu punya misalnya Instagram, setelah Bapak Ibu post reel video tuh, berapa sering Bapak Ibu nungguin like-nya? Liatin terus, 1 seneng, dilatin 2. Sering kan ya? Tuh, makin banyak makin seneng. Makin banyak makin senang. Saya baru punya Instagram karena disuruh sama STT gitu ya. Oh, bikin Instagram dong, anak muda sekarang semuanya punya Instagram. Oh ya udah saya bikin, baru semingguan lebih. Jadi terus ngapain? Ya kamu isilah apa gitu, kasih quotes, kasih apa. Ya udah saya bikin gitu, kasih, kemudian kemudian ditaruh, diposting lah. Kemudian lihat, ada yang suka, lihat, oh istri. Jadi yang like saya itu cuma 1, 2, 1, 2. Cuma dari 1, 2 tuh jadi lihat, oh ini tuh rasanya gitu ya. Kalau misalnya like-nya tuh banyak tuh kayak, saya itu ada gunanya di dunia. Saya itu berharga di dunia. Ya. Kemudian saya lihat-lihat lagi gitu ya, posting STTA itu ada posting video-video pendek gitu. Kemudian ada saya diwawancara. Saya liatin yang nonton berapa banyak. Saya bandingin sama teman dosen saya. Kalau dia lebih sedikit, senang saya. Yang nonton saya lebih banyak, senang gitu ya. Kalau dia lebih banyak, ya memang pendukung dia banyak gitu. Saya baru. Okay? Hal-hal kecil seperti itu ternyata ngaruh ke kita tuh gede sekali. Kita tuh butuh pengakuan. Karena nggak ketemu di mana-mana, yang paling gampang itu ya di dunia sosial media.
Dihitung dari like-nya berapa, yang nonton berapa, komennya berapa. Itu yang menentukan harga diri kita. Ya, itu yang menentukan. Suka atau enggak suka. Jadi itulah yang dilakukan oleh entah itu teknologi atau perusahaan untuk membuat kita semakin sering bermain dengan sosmed tadi. Kemudian sekarang banyak orang-orang yang tidak mau ada urusannya dengan agama, termasuk Kristen atau agama lain, tetapi bukan berarti mereka katakanlah sekuler gitu. Mereka marah kalau dibilang sekuler. Mereka merasa mereka juga rohani. Jadi rohani itu, kalau misalnya kita kaitkan ya, rohani itu dikaitkan dengan perasaan tertentu. Damai, tenang, merasa ada kekuatan, kuasa tertentu yang menaungi dia. Itu mereka bilang, mereka mau, mereka cari, dan mereka kadang-kadang katakan mereka dapatkan. Tapi kalau dibilang ke gereja, misalnya, percaya Kristus dan sebagainya, enggak. Ya, jadi sekarang spiritualitas zaman sekarang itu banyak yang ngaku-ngaku spiritualitas, tetapi yang enggak ada hubungannya dengan gereja atau agama dan sebagainya. Itu kenapa? Karena yang terakhir. Berikutnya, isu mengenai otoritas. Makin ke sini orang makin nggak percaya sama yang namanya otoritas. Zaman kita dulu kita percaya sepenuhnya dengan otoritas. Misalnya, kalau misalnya kita waktu kecil di sekolahan digebukin sama guru, kemudian kita pulang lapor ke mama atau papa, mama papa ngomongnya apa? Respon mama papa apa? Makanya dengerin guru, ya kan? Udah digebukin dulu, kita pulang lapor, kadang-kadang kita digebukin lagi. Gitu. Sekarang kita digebukin guru, pulang lapor, orang tuanya datangin gebukin gurunya. Kayak kamu apain anak saya? Tuh. Karena apa? Harusnya nggak boleh begitu. Kadang-kadang nggak harus gebukin loh. Kadang-kadang marahin aja sekarang tuh bisa lapor. Di kota besar itu sekarang sudah umum, kalau misalnya anaknya nggak suka, merasa disakiti hatinya, perasaannya, orang tua nggak cuma datang, panggil pengacara. Beneran. Posisi guru itu sekarang tuh lemah. Bisa-bisa dikeluarin. Jadi, ketidakpercayaan terhadap otoritas itu sebenarnya sudah lama. Karena mungkin misalnya gayanya ketika kita membayangkan yang namanya otoritas itu mereka yang selalu menekankan sesuatu tetapi kenyataannya hidupnya nggak benar. Ada satu orang dia ateis gitu ya, tapi dia salah satu yang sangat menentang katakanlah keyakinan agama dan dia ngomongnya sangat tajam. Ini isu mengenai ketika itu di Amerika. Jadi ada waktu itu di Amerika ada satu pastor Katolik yang dianggap telah melecehkan anak-anak kecil gitu, atau menutup-nutupi. Dia ngomong gini, apa yang terjadi dengan orang itu? Ketika dia mau ditangkap, dia langsung ditaruh di Vatikan. Supaya apa? Supaya terhindar dari diadili oleh pengadilan Amerika. Itu. Kemudian apa yang terjadi di Vatikan? Gak diapa-apain, dia dikasih jabatan di sana. Kemudian apa yang terjadi? Ketika ada pemilihan paus berikutnya, dia salah satu yang memilih. Itu dia lagi debat sama orang Katolik. Dan dia ngomong, ini apaan? Kamu memberikan kepercayaan kepada orang ini yang nyata-nyata adalah seorang pelanggar hukum untuk memilih paus. Hal-hal semacam itulah yang membuat orang semakin gak mau percaya sama yang namanya otoritas. Jadi kalau misalnya sekarang, zaman dulu misalnya otoritas, hamba Tuhan dan sebagainya langsung ngomong A, mungkin akan ikut. Zaman sekarang kita ngomong A, belum tentu. Saya sering kasih cerita ini juga. Kira-kira kenapa ya? Kalau misalnya hamba Tuhan tamu, khotbah, misalnya seperti saya gitu ya, itu jemaat lebih positif
lebih mau dengar? Ada yang tahu nggak? Kenapa kalau misalnya ada pembicara tamu, itu jemaat lebih mau dengerin? Karena apa? Karena apa? Nggak tahu kekurangan saya, betul. Jadi ya udah anggap aja praduga nggak bersalah gitu kan. Oh dia ngomongin benar gitu. Kalau kita pembicara tamu itu nggak ada yang tahu kekurangan kita. Jadi ya sudah terima aja. Tapi kalau misalnya saya gitu ya, misalnya saya di gereja ngomongin kasihilah anak-anakmu. Yang respon pertama mungkin anak-anak saya. Tadi malam saya digebukin misalnya gitu ya. Nggak langsung percaya. Kita harus kerja keras. Jemaat lihat, nggak langsung percaya. Makanya sikap ini makin lama tuh makin kentara. Zaman dulu kan masih enggan gitu ya. Sekarang tuh apalagi anak-anak yang generasi baru itu lebih vokal. Ini situasi saat ini. Nah sekarang pertanyaannya adalah kalau gitu gimana caranya tantangan ini bisa jadi peluang? Ada 7 hal juga yang bisa kita pikirkan. Itu nggak berkaitan banding satu dengan satu gitu ya. Tapi ini berkaitan dengan semuanya juga. Ini usulan aja 7 hal, masih banyak pasti hal-hal yang lain. Yang pertama, ini ngomongin soal information overload, jadi kebanyakan informasi itu kita harus lawan dengan personal guidance. Maksudnya gini, adanya teknologi dan sebagainya, itu informasi itu banyak banget. Sekarang aja kita dosen itu dikasih tahu, gak perlu kasih banyak informasi, mereka itu bisa dapat semuanya di internet. Yang perlu itu adalah dibimbing. Yang mana yang benar, yang mana yang enggak. Itu yang dibutuhkan. Orang yang membimbing. Informasi itu mereka bisa dapat di mana aja. Pakai AI itu bisa ketemu. Doktrin ini, doktrin itu bisa ketemu. Cuma yang dibutuhkan adalah membimbing dia. Tidak hanya ngerti, tetapi kemudian menghidupi. Jadi kalau ini dikaitkan dengan misalnya pemberitaan Injil, di luar sana itu yang dibutuhkan, orang-orang butuhkan itu adalah orang-orang yang bisa mendampingi dan membimbing ketika ada pergumulan, ketika ada pertanyaan mengenai diri gitu. Kadang-kadang kita kan memang cari kan macam-macam ya. Sekarang aja kalau misalnya kita sakit gitu ya, sekarang kita langsung carinya di internet dulu, gak nanya dokter. Dan sakit kepala sebelah kiri, atas, belakang, itu apa gitu ya. Obatnya apa? Cari tahu sendiri. Ya, kemudian kita timbang-timbang, bandingkan dengan 2-3 informasi website dan sebagainya. Tapi toh ketika itu sudah mulai berat, kita juga nggak berani loh sebenarnya. Butuh yang namanya dokter, apalagi kalau perlu dokter spesialis yang kasih tahu ini loh masalahnya, ini yang harus dihadapi. Jadi sebenarnya zaman sekarang tuh orang butuh kayak personal touch gitu untuk membimbing mereka, dengerin, arahin. Jadi kalau misalnya kita mau masuk untuk memberitakan Injil, itu salah satu cara untuk masuk. Sekali lagi saya tidak berbicara mengenai isinya ya. Kita bisa belajar banyak misalnya di EE dan sebagainya. Tetapi situasi yang bisa kita pakai supaya mereka lebih terbuka untuk dengar. Jadi personal touch itu penting. Berikutnya. Yang kedua, itu masalah absence, tidak hadir absence ya, sama presence, kehadiran. Maksudnya gini, senang atau nggak senang, tadi lagi ngomongin soal teknologi, itu akan ada, sosmed itu akan selalu ada. Saya nggak tahu setelah Instagram, TikTok, Twitter itu yang lagi ngetren itu sekarang apa, saya nggak tahu. Sekarang yang lagi ngetren apa? Selain TikTok, Instagram, Twitter, ada lagi nggak? Nggak ada. Ada. Kita nggak tahu 1, 2, 3 tahun ke depan itu apa lagi yang muncul. Maksud saya begini. Kadang-kadang kalau kita bilang, oh TikTok itu semuanya nari-nari, dansa-dansi, jangan, itu dosa, setan dan sebagainya. Mau itu dibilang dosa, setan dan sebagainya, informasi utama, kehidupan utama orang-orang sekarang ini itu ada di sana. Kalau kita mau menjangkau mereka, ya kita mesti hadir di sana. Ada cukup banyak teman-teman di gereja itu mereka cepat, ya. Begitu ada Instagram, pokoknya masuk.
cuplikan khotbah dan sebagainya, itu masuk ke sana dan banyak yang dengerin. Lagu, itu banyak dengerin. Sekarang orang itu nggak mau nyari orang lain, apalagi yang dikenal. Mereka cari sendiri. Menghadapi bunuh diri, misalnya. Itu lihatnya di sini, cari di sana. Syukur-syukur dia ketemu yang baik, gitu ya. Kemudian nggak jadi bunuh diri. Tapi kalau misalnya dia cari yang lain, ada satu orang cerita mengenai keluarganya yang broken home, adiknya itu marah banget. Itu kemudian dia cek ketahuan bagaimana caranya membunuh orang tua. Cari di situ. Itu kalau nggak ada yang dampingin, itu gedenya celaka tuh. Tapi dia cari pertama kali di mana? Di teknologi. Jadi ya mungkin mau nggak mau kita harus masuk ke sana. Sekarang misalnya Instagram kan sebenarnya yang penting hashtagnya benar kan? Hashtagnya tulis aja misalnya hashtagnya mengenai makna hidup gitu ya, cinta kasih atau hashtag lain yang orang sering cari gitu. Maka kita akan muncul di sana. Ya, jadi kita butuh hadir di sana. Sekali lagi itu mungkin bukan langsung PI, tapi itu sarana untuk menuju ke sana. Jadi kita bisa pakai cara itu. Selain dengan cara konvensional yang ada. Berikutnya. Kita harus berpikir kreatif, mau nggak mau sekarang. Ya mungkin kadang-kadang kalau zaman saya dulu, sekali itu 4 hukum rohani dan sebagainya, pendekatannya. Gitu ya. Itu bisa nggak? Bisa. Sampai sekarang masih bisa. Bisa. Zaman dulu lagi kita pakainya traktat. Sekarang masih bisa nggak? Masih bisa. Kadang-kadang bisa. Tapi kita nggak bisa berhenti hanya di 1-2 cara. Kita perlu pikiran banyak cara lain. Misalnya ya, mungkin di sini sudah pernah, tetapi contoh dari gereja-gereja lain yang saya lihat cara mereka melakukan pendekatan, sharing mereka misalnya, ada gereja ya sudah, kita pokoknya cari kayak jembatannya itu banyak gitu. Misalnya kalau penjangkauannya itu, misalnya saya bikinlah kelas musik. Ya kamu belajar musik di sana. Kelas seni. Ada jemaat yang bisa ngelukis profesional, ajarin. Tuh. Banyak yang mau ternyata. Kemudian kelas ngajar, mungkin entrepreneur. Sekarang saya lihat di Jakarta itu ada entrepreneurship buat anak kecil. Dan ternyata ketika dia bikin itu berarti ada orang-orang yang mau gitu. Anaknya sejak kecil itu entrepreneur. Kita kan jemaat banyak ya sebenarnya yang bisa seperti itu. Kemudian ada lagi yang lain, ya standar lah seperti sports, olahraga, ada yang board game, dia bikin juga, ada yang catur, dia bikin juga. Ibu-ibu ada nggak? Bisa. Apa? Ada satu gereja baking class. Ibu-ibu banyak datang, kumpul. Ya baking, betul. Tapi itu menjadi langkah awal kenalan sama ibu-ibu yang lain. Tuh, jadi baking class, cooking class, ada lagi klub fotografi, camping, macam-macam. Ada yang cycling, jadi dia suka hobi sepeda, tetapi nggak cuma hobi sepedanya, itu dia jadi kenal komunitas yang lebih luas, itu jadi kesempatan dia memberitakan Injil. Jadi ada banyak sekali model-model yang bisa kita pakai. Itu cuma beberapa contoh aja. Jadi beberapa contoh aja. Ada nggak contoh-contoh lain? Bisa, ada banyak contoh yang lain. Jadi kita bisa pikir ada nggak hal-hal lain yang sebenarnya bisa dilakukan di luar sana. Gitu. Mungkin nggak langsung penginjilan, tapi itu menjadi kayak titik temunya. Orang kan punya hobi macam-macam. Jadi jangan berpikir bahwa hobi saya itu nggak ada gunanya. Mungkin bisa dipakai, kita cuma nggak pernah kepikiran aja. Menjahit, gitu, menyulam. Mungkin ada komunitas yang suka dengan hal itu. Gitu ya. Kemudian buka caranya misalnya gunting dan sebagainya. Mungkin aja ada yang suka dengan hal seperti itu. Jadi macam-macam. Kesempatan itu terbuka. Selanjutnya. Nomor 4. Kita harus tidak hanya berhenti di program, tapi lebih daripada itu. Istilah yang sering dipakai itu adalah movement. Gitu ya. Movement itu adalah gerakan yang memang punya kerinduan untuk melakukan sesuatu,
Jadi harusnya ya kita punya kerinduan untuk melakukan sesuatu, misalnya doa. Ya kita mau doa gitu. Karena itu rajin berdoa, sering kumpul berdoa, maka kita bakukan. Jadilah tanda kutip program, misalnya persekutuan doa. Tuh. Saya dulu pernah ditegur Tuhan lah ya. Waktu itu saya yang ngatur doa, persekutuan doa. Kemudian ada satu jemaat datang, dia bilang, Santau, kenapa kita nggak ngadain ini lagi? Misalnya dia usulkan beberapa hal yang dilakukan di luar program gitu ya. Kita datang kumpul sama-sama hari apa? Saya juga mau datang gitu. Kita doa sama-sama gitu. Semangat sekali. Terus saya pikir, banyak banget gitu. Jawaban pertama saya adalah, aduh sorry, nggak ada programnya. Saya pulang saya mikir gitu, itu kayaknya jawaban yang salah. Orang mau doa, kemudian kita tolak, aduh nggak ada programnya. Itu kan kebalikan. Sebenarnya kita mulai dengan ada kerinduan berdoa, makanya ada program persekutuan doa. Tuh. Yang utama itu ya kerinduannya itu, movementnya itu. Jadi itu yang akan membuat program berjalan dengan baik, bukan cuma sekedar program. Dan kalau dia bergerak itu enggak cuman di ranah program, tapi di luar itu mungkin juga bisa. Tuh. Kan nggak mungkin kita misalnya ada orang gitu ya mau diinjili, aduh belum jadwalnya gitu ya, sorry ya besok aja ya, kan nggak mungkin kita begitu ngomongnya. Begitu ada kesempatan ya kita ngomong gitu. Jadi pikirkan tidak hanya sekedar itu sebagai program, dan kenapa itu penting? Karena itu berkaitan dengan selanjutnya. Nomor 5. Nanti yang nomor 6 Pak, tapi nomor 5 dulu. Ini berbicara mengenai urgency itu harus segera dilakukan. Tadi ngomong-ngomong sama Pak Taujani dan Pak Firman beberapa ngobrol-ngobrol soal kondisi di Balikpapan ya. Di Balikpapan sekolah masih open untuk kita masuk untuk memberitakan Injil. Jadi pas diskusi itu ternyata beda banget sama misalnya di Jakarta. Di Jakarta ada satu sekolah yang kita layanin, itu sudah lama di sana, masuk ke dalam, kita minggu kita ada di situ. Kemudian kemudian sekolahnya memutuskan kami mau menjadi sekolah Katolik. Kenapa? Karena kayaknya itu akan lebih menarik banyak siswa. Gara-gara dia jadi sekolah Katolik, ya nggak boleh dong ada persekutuan Kristen di dalam. Jadi langsung di-ban. Nggak boleh ada lagi. Sejak saat itu nggak bisa di dalam, mesti di luar. Yang tadinya karena dekat sekolahan, kemudian itu bisa ratusan orang, sekarang tinggal puluhan. Karena harus di dekat gereja kita, itu agak jauh dengan sekolah itu. Harus antar jemput setengah mati. Nggak semua orang tua mau. Jadi selagi ada kesempatan, itu kerjakan sama-sama. Kita nggak tahu, maksudnya misalnya kayak sekolah, sampai berapa lama mereka open. Balikpapan sampai berapa lama itu agak open. Kita nggak tahu. Kita nggak tahu ketika nanti misalnya IKN sudah jadi, kemudian banyak pegawai negeri yang datang ke sini, situasinya seperti apa, orang-orang macam-macam datang ke sini, situasinya seperti apa kita nggak tahu. Jadi jangan tunggu sampai orang semakin skeptik, ya kayak tadi, makin nggak mau percaya, makin lebih percaya ke yang namanya gadget tuh. Sampai kalau udah makin seperti itu, ya udah nggak ada kesempatan mungkin, atau lebih susah. Jadi selagi ada kesempatan itu lakukan. Ya berikutnya. Nah ini yang berbicara sekali lagi mengenai tadi, terutama yang otentisitas. Kalau dulu itu otoritas itu masih diterima, dihormati, dan mau diterima pesannya, sekarang itu kadang-kadang harus pakai cara lain. Sekarang itu mereka lihatnya dari, kamu care nggak? Beneran care nggak? Kamu beneran mau tanda kutip berkorban nggak? Sungguh-sungguh nggak memperhatikan saya? Atau enggak? Sebenarnya ini dari dulu ya. Cuman sekarang makin kentara.
Dulu saya punya sudah meninggal hamba Tuhan di GPM Beri Kemurnian, Pak Pendeta Almarhum John Zakaria. Itu kalau misalnya Bapak Ibu dengar dia khotbah, itu lamanya minta ampun. 1,5 jam, zaman dulu sih, tapi tetap aja itu lama banget, 1,5 jam. Kalau dia lagi semangat, bisa hampir 2 jam. Sekarang itu pasti kalau 2 jam orang khotbah itu pasti belakang sudah waving semua gitu ya, stop gitu ya. Hampir 2 jam khotbah. Kita tuh kadang-kadang juga nggak kuat. Cuma kenapa jemaat banyak banget? Itu dia itu rajin sekali datang kunjungin jemaat. Datang dulu masih pakai sepeda keliling gitu ya, sepedaan keliling, datangin, doain, dengerin. Dan dia hebatnya, dia semua nama-nama itu, misalnya satu jemaat keluarganya, dia tahu semua. Emang dia ingatannya kuat itu. Pergumulannya apa dia tahu semua. Jadi kalau misalnya lagi ada kebaktian duka, kalau misalnya saya disuruh mimpin, ya saya cuma tahu satu orang ini atau satu orang ini aja, keluarganya mah saya nggak tahu. Tapi kalau dia mimpin, dia tahu tuh. Ini seperti ini, anaknya, ibunya ini, kondisinya seperti ini, anaknya ada 3, satu sekolah di mana, kondisinya apa, ini udah menikah, cucunya berapa, namanya siapa. Orang waktu lihat itu, maka kesimpulan pertama, orang itu care. Orang itu care. Dia mau, tanda kutip, genuinely, sungguh-sungguh, serius, mengorbankan diri, itu memperhatikan saya. Dan sekarang, generasi sekarang tuh butuh seperti itu. Butuh yang seperti itu. Kadang-kadang mungkin katakanlah yang lain-lainnya nggak begitu kuat, tetapi ketika dia lihat ada yang sungguh-sungguh, itu, tanda kutip, otentik. Emang benar. Kalau dia benar seperti itu, berarti yang dia imani itu benar. Ya sekarang cara berpikirnya itu udah berbeda. Bukan, ini loh kebenaran itu, yuk kita coba terapkan. Sekarang tuh orang lihatnya dulu, dia hidupnya itu otentik enggak? Oh itu benar, berarti yang dia percaya itu benar. Itu. Nah ini bisa menjadi halangan, bisa menjadi kesempatan. Bisa menjadi halangan kalau ternyata hidup kita nggak benar. Ya, mau gimana pun kita belepotan ngomong, kalau misalnya hidup kita dianggapnya nggak benar, ya pasti nggak mau percaya. Tapi bisa menjadi peluang, kesempatan, karena apa? Ya kalau memang hidup kita itu memang benar-benar dalam Tuhan, itu maka mereka lihat ya, ada kasih Tuhan di situ. Oke? Jadi itu contohnya. Terakhir, nah ini yang masalah marketing sama lifestyle. Kadang-kadang yang menjadi kendala juga, yaitu tadi, kembali ke masalah otentisitas. Kalau misalnya saya merasa saya ini cuman jadi jadi konsumen, bukan konsumen, jadi orang yang ditarget saja, ya, dianggap kayak trofi, ya, maka saya mungkin agak menolak. Jadi kayaknya kayak orang jualan gitu ya, pokoknya yang penting saya jualan berhasil gitu, saya menjadi orang membelinya. Kalau saya merasa saya diperlakukan seperti itu saja, lebih tinggi penolakannya. Karena sekali lagi yang mereka cari itu ada otentisitas. Salah enggak mengajak untuk percaya? Enggak salah. Tapi misalnya, kalau misalnya orang kita ditolak, ya, kita masih datangin dia enggak? Kita masih care sama dia enggak? Itu kadang-kadang orang lihat tuh. Kalau misalnya kita nggak datangin lagi, ya dia nggak mau, ya sudah gitu. Maka dia akan lihat, oh ya saya cuma jadi tanda kutip trofi aja. Sedangkan penginjilan, kalau misalnya kita lihat Paulus dan sebagainya, ya itu harusnya jadi, dan lagu tadi, saya senang dengan lagu tadi berbicara mengenai penginjilan sebagai lifestyle gitu ya, gaya hidup. Ya itu harusnya menjadi bagian hidup. Karena sekali lagi ini berbicara mengenai otentisitas tadi. Mau nggak mau kita harus lebih holistik pendekatannya. Orang nggak hanya lihat apa yang kita katakan, orang juga lihat hidup kita. Jadi dua-duanya itu harus jalan bareng. Itu. Oke, itu kira-kira 7 hal. Jadi saya sudah dulu berhenti di sini, sudah jam 9.
Mungkin kita masuk ke tanya jawab aja, atau kalau misalnya dari Bapak Ibu ada pendapat atau ada sharing juga nggak apa-apa. Ya, silakan. Apakah ada? Jangan malu-malu, jangan sampai ditunjuk sama musuh. Oh ya, silakan. Kalau saya nggak bisa jawab, nanti musuh yang jawab ya. Selamat malam, Contoh. Saya mau menanyakan, pemberitaan Injil itu hanya kepada orang non atau setiap orang, sekalipun orang itu sudah di gereja? Apakah juga dia perlu diinjili atau tidak? Pemberitaan Injil, kita ngomong soal apa itu pemberitaan Injil ya. Pemberitaan Injil, kalau kita definisinya adalah untuk memberitakan bahwa Yesus adalah Tuhan dan tujuannya adalah supaya mereka percaya, itu ya, supaya mereka percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, maka pemberitaan Injil itu adalah untuk mereka yang belum percaya. Tetapi yang namanya orang belum percaya bisa ada di luar gereja, bisa ada di dalam gereja. Karena kita nggak tahu. Ya. Bisa jadi orang sudah lama di gereja, itu belum tentu dia sudah sungguh-sungguh percaya. Bisa aja cuma ikut-ikutan. Apakah ada yang seperti itu? Ada. Ada yang seperti itu. Ada yang sudah lama di gereja, kemudian setelah itu baru bertobat. Ada seperti itu. Ya, jadi pemberitaan Injil kalau maksudnya adalah supaya orang percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, maka itu memang untuk mereka yang belum percaya. Tetapi orang yang belum percaya itu bisa ada di luar, bisa ada di dalam. Ya, begitu. Jadi orang di dalam pun tetap perlu diberitakan Injil seperti itu? Menurut saya iya. Pasti bukan buat semuanya, gitu ya. Orang yang sudah sungguh-sungguh percaya, ya memang itu bukan utamanya untuk mereka. Tapi memang kita khusus untuk mereka yang memang kita lihat sudah lama, tapi mungkin kita lihat kok hidupnya masih nggak jelas dan sebagainya. Itu nggak apa-apa. Kayak misalnya saya, kalau di khotbah atau beberapa hamba Tuhan, kadang-kadang ya kita tetap akan beritakan Injil. Ya, untuk orang-orang yang kita nggak tahu, mungkin saja mereka ada. Bagaimana kita bisa menilai ada standarnya enggak untuk Nggak saya? benar-benar bisa menilai sih, Ya. nggak benar-benar bisa menilai. Jadi dalam artian semua orang harus diberitakan seperti Ya, itu. kalau misalnya mau beritakan buat semua. Kita nggak benar-benar tahu. Memang ada beberapa indikasi, misalnya kalau misalnya orangnya sudah lama, ya bertumbuh juga enggak, baca Alkitab juga enggak, semangat untuk Tuhan juga enggak. Pokoknya semuanya itu ya hidupnya nggak beda sama orang di luar, misalnya, ya itu mungkin indikasi. Ya, jadi kalau misalnya mereka yang tidak ada pertumbuhan atau perubahan hidup yang nyata, itu mungkin bisa menjadi indikasi. Tapi bukan berarti cuma mereka yang belum percaya. Kadang-kadang ada orang yang semangat melayani, tapi sebenarnya belum percaya. Ada nggak? Ada. Jadi memang kita nggak bisa benar-benar tahu. Jadi kalau misalnya sesekali kita ingatkan lagi mengenai Injil, ya menurut saya nggak ada salahnya sih. Seperti contoh, saya punya anak asuh ya, dia dari SMP ikut kami, dia anak pendeta. Saya dorong ke gereja, ikut remaja dan lain sebagainya, tapi hari ini dia sudah ganti atribut karena pasangan hidup. Nah itu yang saya agak gimana ya, yang Oh itunya. ada juga contoh kenalan saya seorang tour leader, dia curhat ya, anaknya itu dari kecil ke gereja
sudah agak besar, dia membantu di sekolah minggu, tetapi hari ini dia kuliah ya, sudah tidak mau ke gereja dan dia sekarang ateis. Bahkan sekarang dia jadi asisten dosen di Stanford University. Dan kata si leader itu banyak rekan-rekan anaknya itu pun seperti demikian. Berpindah atau ateis atau bagaimanapun, dulunya aktif di gereja. Nah itu tantangan hari ini, bagaimana gereja menyikapi hal itu. Kasih. Ya, itu kenyataan yang ada, ya. Jadi itu bukan terjadi 1-2 orang. Kalau misalnya kita lihat di beberapa gereja, lihat beberapa pelayanan itu seperti itu. Ada orang-orang yang tanda kutip karena lebih pragmatis gitu, ketika menikah dia pindah. Istri saya itu bujak pembimbing rohani, dia bertumbuh gitu ya, waktu dia kuliah. Pas selesai gitu, pembimbingnya pindah agama. Jadi bagi dia tuh kayak shock besar gitu, karena dia membimbing gitu. Cuman ya praktis aja ya, dia suka sama orang tertentu, ya sudah, pindah. Jadi sekarang tuh kalau misalnya ada yang deket-deket dan pacaran sama yang bukan Kristen, dia tuh yang paling galak gitu. Dia bilang, jangan kamu sekali-kali menjual Tuhanmu. Serem gitu ngomongnya. Jadi udah nggak ada baik-baik hatinya. Ya itu karena shocking banget. Jadi itu kenyataan. Ya. Kalau ditanya gimana caranya, minimal dari bagian kita ada beberapa hal. Satu, kita mesti ngerti dulu. Waktu anak-anak itu, ya anak-anak namanya, waktu mereka masih muda, itu biasanya mereka masih ikut orang tua ya ke gereja. Dan yang kedua, ya nggak ada pilihan lain, ya sudah ikut ke gereja. Ini situasinya, ini kondisinya. Kemudian waktu mereka gede dan mulai di luar komunitas ini, mereka ada opsi lain, mereka melihat cara pandang lain. Tuh, itu yang membuat mereka menghadapi pergumulan. Mereka harus berpikir mengenai tanda kutip iman mereka. Kalau misalnya itu nggak benar-benar berakar, ya memang lebih mudah untuk mereka pindah. Saya tidak berbicara mengenai predestinasi dan sebagainya ya. Ini dari sisi manusianya aja. Sederhananya, dia akan lebih mudah untuk ikut ke yang lain. Kalau ditanya gimana, maka selagi mereka masih mau dengan kita di gereja ini, memang kita harus usahakan supaya iman dia itu memang iman yang tertanam dalam diri dia, bukan karena dia ikut aja. Jadi itu mesti ditumbuhkan. Yang kedua, kalau misalnya ada anak-anak yang memang suka keluar atau nantinya, namanya juga biasanya kota kecil banyak yang suka pergi gitu ya, merantau atau sekolah, cari komunitas Kristen di situ. Kalau bisa cari teman, tanya siapapun yang ada hubungannya, cari supaya dia ada komunitas Kristennya. Menjamin nggak? Mungkin enggak. Tetapi saya lihat kadang-kadang kebalikannya. Waktu di Singapura banyak orang Indonesia ke sana, waktu di Indo itu mereka tuh malas-malasan ke gereja. Di sana mereka butuh komunitas. Ada orang-orang Kristen ngumpul. Bertobatnya di situ. Kemudian mereka percaya ada yang jadi hamba Tuhan. Kalau misalnya kita lihat beberapa mereka kasusnya seperti itu. Pergi ke luar negeri, ikut persekutuan mungkin sekolahnya atau universitasnya atau gereja di sana, pulang-pulang bertumbuh. Ada yang seperti itu. Jadi dengan kata lain, kalau memang nanti ada yang pergi, cari komunitas Kristen di situ. Entah itu gereja, entah itu persekutuan mahasiswa, itu juga bisa jaga. Ya, jadi kalau ditanya bagaimana minimal itu yang bisa kita lakukan. Dan yang ketiga, ya memang kita nggak bisa berhenti, harus terus doain. Kita nggak pernah tahu, tapi pokoknya doain aja. Pokoknya doain aja. Itu dari saya. Silakan berikutnya. Oh masih ada, ya silakan. Tes,
kenapa orang Kristen atau gereja lambat atau menutup mata dan telinga kepada jiwa-jiwa yang terhilang dibandingkan orang seberang yang begitu getol, habis-habisan untuk menghijaukan contoh. Kenapa? Ada beberapa kemungkinan. Satu, gereja udah nyaman. Ya, biasanya kalau gereja udah nyaman, yang namanya gereja udah nyaman itu ya lebih banyak ngurusin diri sendiri. Itu umum di banyak gereja seperti itu. Kemudian yang kedua, berkaitan juga dengan nyaman itu, yang namanya memberitakan Injil itu ada resikonya. Orang nggak berani, ya. Misalnya istri saya waktu di kami kan juga hampir sama seperti ini, tapi gereja kami itu di jalanan gitu ya. Jadi misalnya banyak orang penduduk lokal juga. Kemudian istri saya datang, ada anaknya tukang parkir gitu, yang orang situ juga. Ngobrol, kemudian mau nggak ke sekolah minggu? Yuk ke sekolah minggu. Ngajakin, ya mamanya cuma ketawa aja gitu. Habis itu udah, istri saya dipanggil. Cik, kenapa suruh dia ke sekolah minggu? Kan bahaya. Jadi hal pertama yang ada di pikiran, itu laus ke sekolah minggu gitu ya. Itu bahaya nanti kalau misalnya kita ngajak-ngajak orang. Bahaya nggak? Iya pasti bahaya. Gitu. Ya sih kok, cuma kan yang namanya kalau kita lihat Paulus ya dia juga ngadapin bahaya. Kalau kita takut mulu ya memang jadinya nggak berani. Yang ketiga, kenapa gereja menjadi nggak begitu semangat? Ya jangan lupa itu pasti ada pekerjaan setan. Nah, ya setan nggak suka dong gereja bertumbuh. Ya gimana caranya? Udahlah, mungkin saya nggak tahu. Bayangan saya gitu ya. Udahlah dikasih angin sepoi-sepoi. Udah nggak usah pelayanan. Udah bagus, kalian udah cukup. Bisa aja seperti itu. Ya, jadi ada banyak alasan, tapi itu biasanya menjadi alasan utama gereja-gereja tidak melakukan pelayanan Injil. Itu untuk gereja-gereja yang Injili seperti kita. Kalau gereja-gereja yang ekumene, misalnya HKBP, GPIB dan sebagainya, karena bagi mereka di dalam doktrin mereka itu bukan hal yang utama. Tuh. Yang penting adalah kehadiran mereka sebagai umat yang berbagi kasih, yang toleran. Jadi itu yang utama. Tuh. Jadi itu menjelaskan kenapa mereka nggak begitu kuat. Meskipun sekarang bukan gembala, ketua sinodenya HKBP Pak Pendeta Robinson kalau nggak salah, itu dia agak berbeda. Orangnya itu semangat misinya itu kuat. Jadi ya kita bersyukur juga. Semangat misinya kuat. Jadi dia mulai ganti lagi. Suruh yang pendeta-pendetanya itu banyak mulai gerakin lagi gerakan misi untuk penginjilan. Jadi ada banyak alasan. Ada lagi? Satu lagi. Sorry. Saya mau menanyakan, kalau hamba-hamba Tuhan mungkin ya karena sudah sekolah, sudah ini mengabarkan Injil gampang ya. Tapi bagaimana dengan orang awam kalau mereka tidak dilengkapin? Bagaimana mereka bisa memberitakan Injil secara tajam terpercaya? Oke, beberapa hal. Satu, hamba Tuhan ketika mereka setelah sekolah bukan berarti lebih jago menginjili, enggak juga gitu. Ada hamba Tuhan yang punya karunia rohani ke sana. Ada hamba Tuhan yang karunianya agak berbeda. Jadi ketika dia menginjili, mungkin dia waktu khotbah dia bagus gitu. Tapi kalau misalnya ketemu orang satu-satu mungkin dia kikuk. Jadi tergantung juga. Tapi kalau misalnya tanya gimana dengan orang awam, ya kita ngomong soal orang awam. Satu, kita bisa mulai dengan cara yang sederhana. Ya, cara yang sederhana. Misalnya bayangan saya, misalnya kalau misalnya orang awamnya itu belum ikut EE dan sebagainya gitu ya, benar-benar awam gitu, tapi punya hati. Cara yang sederhana itu apa? Misalnya, kalau misalnya istri saya, kalau misalnya dia punya banyak teman yang non-Kristen, gitu, maka ketika mereka cerita, dia kadang-kadang dia akan tanya,
kamu gimana kabarnya? Ke orang itu kan cerita. Dia bilang, oke, saya doain ya, boleh nggak? Yang namanya orang doain kan nggak mungkin, nggak boleh gitu. Itu langkah awal, bisa gitu. Jadi kadang-kadang nggak harus tiba-tiba langsung, misalnya langsung ke Tuhan Yesus adalah Tuhan, percayalah. Kadang-kadang nggak langsung ke sana. Kadang-kadang sederhana. Gitu. Kadang-kadang sederhana aja, kalau misalnya kita ada misalnya anak sekolah minggu, suruh teman-temannya, suruh dia ajak teman-temannya ke gereja. Yuk ke gereja, ada acara tuh. Kan kadang-kadang sesederhana itu. Mungkin mereka nggak bisa ngomong, tapi mereka bisa ngajak. Ya. Nanti yang memberitakan Injil siapa? Ya lause-lausenya di sini atau hamba Tuhannya. Jadi ada banyak cara. Bisa dengan mendoakan, bisa dengan memperhatikan, bisa dengan kayak yang anak muda tadi nyanyi, bisa juga ngajak. Seorang dosen saya cerita mengenai mamanya, waktu itu ada kebakaran di satu tempat itu, kena mamanya ya spontan aja, ibu-ibu gitu kan, spontan datang bawa makanan. Ada satu keluarga tuh dikasih aja makanan. Ngobrol, kemudian lama-lama berteman, lama-lama ke gereja. Kadang-kadang bukan harus sangat tajam sekali. Tajamnya kapan? Mungkin nanti di gereja semakin paham. Tapi langkah awalnya itu bisa macam-macam caranya. Itu satu. Nah, yang kedua adalah mungkin kita juga perlu ingat bahwa yang namanya pemberitaan Injil itu adalah kerja, anggap aja kerja tim, kerja bersama. Kalau Paulus bilang kan ada satu yang menabur, ada yang menyiram, dan sebagainya. Jadi mungkin ada yang ngomong di awal, ada yang nanti bisa lebih menjelaskan, ada yang mungkin nanti mengajak, ada yang mungkin nanti follow up. Jadi bukan kerjanya satu orang yang ngurusin semuanya gitu. Bisa aja bagian dia adalah, saya punya teman, dia punya pergumulan, bisa nggak datang, tolong doain dong, nanti saya temenin. Itu pun sudah langkah awal gitu. Karena temannya dia. Datang, mungkin orang lain yang lebih bisa doa, atau lebih punya pengalaman yang sama, datang, cerita. Bagian dia apa? Kenalin. Apakah itu bukan penginjilan? Itu bagian dari penginjilan. Jadi mungkin nggak semua orang itu sebagai, katakanlah, yang baris depannya, gitu, kalau orang perang itu ya, yang front line-nya. Mungkin aja ada orang-orang yang bagiannya itu beda-beda. Okay. Mungkin misalnya ada orang yang kalau zaman dulu KKR tuh, dia bagian dia bagi-bagi brosur aja. Apakah itu bukan penginjilan? Itu bagian dari rangkaian yang ujungnya adalah orang itu mendengarkan Injil. Jadi mungkin kalau misalnya dia katakanlah belum ada kemampuannya banyak, ya dia lakukan hal kecil yang dia bisa lakukan. Kalau misalnya ibu-ibu paling gampang itu ngajak, ketemu atau ngajak itu ibu-ibu suka. Gak cuman itu, bapak-bapak bisa juga sebenarnya. Ada banyak cara. Ada banyak cara. Itu dari saya. Ada lagi? Bapak Ibu yang lain? Kita 5 menitan lagi. Ya. Di depan mungkin ada mic-nya. Saya sangat tertarik dengan apa yang Bapak sampaikan. Program VF Movement. Movement ya. Iya. Itu kira-kira kendalanya di anggaran atau bagaimana itu sepertinya kita mengatasi gitu. Kalau gereja-gereja tertentu kan pasti sudah ada program itu, ada anggaran, ada apa gitu. Ini mengatasi seperti itu movement itu bagaimana caranya kita? Ya, program itu kan berkaitan dengan anggaran. Ya, biasanya kan program berkaitan dengan anggaran. Ketika kita berbicara mengenai movement, itu kadang-kadang kalau misalnya nggak ada di anggaran, ya kita yang keluar duit sendiri, mau nggak mau. Tuh. Gereja, kalau misalnya kita lihat ya, gereja-gereja yang memang sangat maju secara misi dan sebagainya, itu kadang-kadang itu karena ada orang-orang yang keluar duit sendiri.
Jadi bukan gimana sih gereja gitu, enggak gitu. Ya gereja sudah anggarannya udah ada, ini di luar, ya udah kita dukung gitu. Ya udah kita maju sama-sama. Jadi memang seperti itu yang namanya movement gitu. Jadi movement itu sebenarnya payung besarnya, kemudian ada program. Tapi kan program itu kan nggak se-fleksibel movement, kan ada anggaran dan sebagainya harus dipertanggungjawabkan. Kalau misalnya ada di luar itu gimana? Tiba-tiba misalnya gitu ya, kita anggaran udah habis, ada sekolah yang mau kita penginjilan ke sana, kan nggak mungkin kita berhenti. Tapi dia jauh gitu ya, butuh dana. Ya udah kita kumpul saweran rame-rame gitu, pergi. Jadi seperti itu. Ya, jadi bisa dilakukan, bisa dilakukan. Kalau misalnya kita memang katakanlah secara hatinya memang punya hati ke sana, tanpa harus katakanlah ambil uang dari anggaran yang sudah ada. Karena anggaran kan nanti harus dipertanggungjawabkan. Gitu. Kalau misalnya nanti defisit, itu nanti mungkin jadi isu lagi. Tapi kalau misalnya keluar dari duit sendiri, kalau misalnya kita suami istri gitu ya, apalagi kalau misalnya pasangan kita setuju, itu bagus sih. Gitu ya. Kadang-kadang kan ada pasangan yang tidak setuju juga. Saya nggak tahu caranya gimana ya. Kadang-kadang ada jemaat yang nggak kasih tahu sih sama pasangannya gitu. Nanti kalau misalnya saya keluar duit, nanti dimarahin sama istri lagi. Tapi itu isu yang lain ya. Jadi kita nggak ngomongin itu. Okay. Jadi seperti itu kira-kira. Oke, Bapak bisa lebih menjelaskan poin kelima itu leisure vs urgensi itu apa maksudnya? Yang mana? Yang tadi peluang penginjilan. Yang nomor 5. Lima. Leisure life sama VF urgensi. Oh, leisure. Oke. Intinya sih sebenarnya cuman ini, bahwa ketika kesempatan itu nggak selalu ada selamanya. Leisurely itu maksudnya santai. Apalah besok masih bisa, tenang aja gitu. Besok masih bisa. Urgency itu maksudnya itu mendesak, mesti segera dilakukan. Kenapa? Karena kita nggak tahu kesempatan itu ada tuh sampai kapan. Kesempatan tuh bisa berhenti, bisa macam-macam. Bisa tiba-tiba sekolah yang bilang saya nggak mau, ya. Bisanya juga kitanya nggak bisa. Ya, kita mendadak misalnya sakit, mendadak mati, kan kita udah nggak ada kesempatan lagi. Makanya ada lagu itu kan, hidup ini adalah kesempatan. Tuhan sering dinyanyiin kan sama banyak orang. Jadi maksudnya adalah perlu ada sense itu bahwa ini kebutuhan yang mendesak. Mumpung lagi open, mumpung lagi terbuka, kita harus layanin. Jangan sampai tunggu kelamaan, orangnya udah pindah, orangnya udah nggak mau, misalnya sekolahnya atau tempat itu udah menolak, nah itu lebih susah. Tuh. Makanya tadi berbicara bahwa Balikpapan itu secara umum itu lebih baik dibandingkan kondisi Jakarta. Jakarta lebih susah. Mumpung masih open, ya udah buru-buru gitu. Jangan tunggu nanti udah seperti kayak Jakarta, itu lebih susah. Itu lebih susah. Oke? Terima kasih. Mungkin sudah sekian dari saya. Terima kasih untuk waktunya. Kami bersyukur Tuhan boleh berbicara kepada kami melalui hamba-Mu, dan dengan itu bila kami dimampukan membaca akan zaman di mana kami hidup, dan biarlah kami dengan anugerah dari Tuhan boleh peka akan zaman ini di mana Tuhan tempatkan kami di dalamnya, sehingga kami benar-benar menggunakan setiap kesempatan yang ada untuk tidak lagi menunda-nunda pemberitaan Injil, tapi setiap kami diberikan kerinduan untuk dipakai Tuhan, mengabarkan Injil Tuhan dalam segala keadaan, kapanpun, dimanapun, dan kepada siapapun. Tolonglah kami semua dalam kelemahan kami, dalam ketakutan kami, dalam keterbatasan kami. Berikan kepada kami kemampuan dan keberanian, supaya dengan itu kami boleh berbuah untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati hamba-Mu
yang telah menyampaikan, terus pakai hamba-Mu ini, terus menjadi hamba yang boleh menjadi berkat bagi gereja-gereja Tuhan, bagi mahasiswa-mahasiswa di mana hamba-Mu boleh melayani. Terima kasih untuk kami Tuhan, dan sebentar kami akan berpisah pulang ke rumah masing-masing. Tuhan menyertai kami semua dan tibakan di tempat dengan selamat. Esok hari kumpulkan kami sekali lagi untuk boleh merayakan sahabat Tuhan, beribadah, memuji, membesarkan nama Tuhan. Ini doa kami bersyukur untuk seminar pada malam hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan silakan dulu kembali. Sekali lagi terima kasih Pak Dani untuk pelayanannya. Terima kasih untuk kunjungannya di gereja yang kecil ini. Yang belum tahu, contoh Dani ini adalah anak dari Pendeta Hardi Varianto yang 50 tahun yang lalu merintis pelayanan di sini. Dan nanti ulang tahun yang ke-50 nanti Pak Hardi Varianto, Pendeta Hardi Varianto akan melayani kita, ya tentu dengan seizin sesuai dengan kehendak Tuhan ya. Sebelum kita pulang, kita akan mendengar dan melihat paduan suara ya dari STT atau dari mahasiswa STT Amanat Agung. Mana mahasiswanya? Ya, langsung ditampilkan ya. Mari sebelum kita pulang. Pandemi yang semakin membaik, aturan karantina menjadi hanya 3 hari. I still remain optimistic. Indonesia telah berhasil mengerjakan baru diklaim akan menuntaskan Untuk meningkatkan kapasitas produksi. Diprediksi pada tahun 2022 nanti, ekonomi kita akan tumbuh di level 5,2%. Aku di sini
Tuhan perintahkan kita untuk cari jiwa yang sesat.